Orang yang sudah selamat, orang yang sudah selamat, orang yang sudah benarlah hidupnya, berbalik dari kebenarannya, artinya berbuat dosa kan? Kalau dia eh, maksudnya kalau dia tidak pernah berbuat dosa, berarti dia nggak berbalik. Tapi pada saat dia berbuat dosa atau berdosa satu kali, dia sebut berbalik dari kebenarannya. Kenapa? Karena dia sudah benar. Dia sudah benar, dia sudah tahu kebenaran, lalu berbalik dari kebenarannya dan melakukan, dikatakan, kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik. Artinya apa? Misalnya, orang fasik melakukan perzinahan, dia nggak mau tahu. Tapi orang benar nggak mau melakukan perzinahan. Tapi dia mau berzina. Berarti dia sudah melakukan apa yang dilakukan oleh orang fasik. Pertanyaannya, apakah ia akan selamat tuh? Apakah ia akan hidup? Apakah ia akan selamat? Betul nggak, Bu? Ya. Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Tuhan tidak akan mengingat. Lu pernah jadi orang benar, nggak akan diingat. Kenapa? Yang dilihat adalah dosanya hari ini yang dilakukan. Pak Hendrik, oke. Dia harus mati. Ya. Tetapi gini Pak Hendrik, seandainya ini kan kita ini ya lihat manusia itu kan hidup, kita tidak pernah tahu berapa lama dia hidup kan. Nah, seandainya kemudian ada suatu titik dia bertobat dari hidupnya yang lama. Misalnya dia berdosa, habis itu tobat lagi, berdosa lagi, Sebentar, tobat untuk lagi. sebentar, untuk bisa Top, saya ngerti, sebentar, Bu. habis itu Sebentar, Bu. Untuk sebentar, untuk bisa saya ngerti, ini Ibu ngomongin orang Kristen yang berdosa ya? Atau ya bukan orang Kristen? orang Kristen yang berdosa. Oke, lanjut. Kemudian dia bertobat, jatuh lagi, bertobat lagi, jatuh lagi. Nah, tetapi ada satu titik dia sebelum meninggal ya, maksudnya beberapa lama sebelum meninggal. Top dia tidak berdosa lagi dan dia tobat sungguh-sungguh. Nah, gimana? Eh, ini pertanyaannya sangat menggelitik buat saya. Kenapa dia harus bertobat berkali-kali? Jatuh berkali-kali, tunggu dia udah tinggal mau mati, baru nggak melakukan apa-apa. Karena apa? Udah tinggal tunggu mati. Tapi sekali lagi Tuhan adalah adil. Tapi jangan sampai kita ini punya pemikiran saya masih mau berbuat dosa hari ini. Nanti kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain saya bertobat sungguh-sungguh. Hmm, Betul? hmm, Buat saya, buat saya nih kalau menurut firman Tuhan, dia diselamatkan pasti. Karena dia sudah tidak berdosa lagi. Setuju. ya, iya Cuma benar. buat saya nih masalahnya nih Bu ya dengan pertanyaan Ibu masalahnya. Pada saat kita nggak tahu kan umur kita kapan. Hmm, Kapan kita dipanggil Tuhan. ya, Betul? betul. Jadi apa namanya apa bilangnya? Jadi ini seperti loophole, betul nggak? Seperti loophole. Loophole itu apa ya? Celah. Ya. Ah, apa namanya? Tapi banyak loh yang Supaya kecolongan, Pak. Banyak yang kecolongan. kenapa? Banyak yang kecolongan. Bilang, oh nanti aja pas saya gini. Tetapi keburu dia meninggal. Nah, itu maksud saya. Pada saat dia berbuat dosa, dia meninggal. Udah repot. Betul nggak, Bu? Iya. Nah, itu maksud saya. Buat saya, jawabannya diselamatkan. Tapi jangan sampai pernah berpikir, apa namanya? eh, apa? Ah, saya berdosa nggak apa-apa. Nanti kalau udah tua, udah tinggal tunggu mati, ya sudah, saya mau bertobat. Hmm. Kalau ada kesempatan itu, Tuhan baik sekali sama dia gitu loh. Dan dia ya hidupnya udah paling enak di dunia, berbuat dosa, tapi tetap selamat gitu loh, Bu. Betul nggak? Iya. Ya. Gitu. Shalom Bu Agatha. Oh, Shalom shalom. Pak Pak Freddy, Joy. shalom. Shalom Pak Saya Shalom, nggak lihat shalom. Pak Joy. Bu Joy kayaknya Nih ini. ya, kita lihat nih. Bukan Pak Joy. Pak Joy. Kita lihat nih. Dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita
sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tuh. Dia sabar. Ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita kesempatan bagimu. Tapi jangan sampai kesabaran Tuhan ini dipakai untuk yang aneh-aneh. Hmm. Karena apa? Dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian rupa, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuh. Ini yang ngajarin firman Tuhan, bukan saya. Kita harus hidupnya suci dan saleh. Itu yang benar. Hmm. Jadi terserah mau ikutin siapa. Kita bisa berandai-andai, bermisal-misal, misalnya ini, misalnya itu. Wah, macam-macam berandai-andai, bermisal-misal. No, no problem buat saya. Tapi apakah itu sesuai dengan apa kata firman Tuhan? Kan gitu. Hmm. Ini mungkin Pak Somiman Sot masih jam 7 pagi. Oh ya. Jam 6. Di sana lebih pagi ya, Pak? Ya, 3 jam mundur. Jam Wah, 6. Jam 6 pagi. oh gitu ya. Wah, Ya. ya ya, kita Ya, tunggu ya, Pak. jadi di apa di Saban. Ini ngobrol-ngobrol. Jadi Ya. jelas Bu ya. Keselamatan bisa hilang bisa. Oh, berarti Bapak orang Armenian. I don't care. You mau bilang ada Armenian kayak John Calvin kayak macam-macam terserah. I don't care. Ini kata firman Tuhan, bukan kata Hendrik. Saya bukan penganut apa-apa. Saya bukan penganut doktrin ini, penganut doktrin. I don't care. Keselamatan bisa You nggak hilang. percaya, Terus, percaya firman Tuhan yang banyak. Pak Hendrik, keselamatan bisa hilang, koma, penjelasannya. Soalnya tadi kan nggak banyak yang datang. Komanya kalau dia murtad ya, misalnya karena perkawinan dia ikut istrinya yang kepercayaan lain yang tidak percaya Yesus, atau dia sakit hati, banyak juga orang sakit hati Pak Hendrik, dia sudah setia sama Tuhan Yesus melakukan apa, terus tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal hidupnya, dia bersungut-sungut dan dia berubah kesetiaannya. Ya. Dia pikir ngapain gue ikut Yesus lagi, masalah ini kok tidak selesai ya, dia tidak percaya lagi. Nah itu keselamatannya bisa hilang kan? Ya. Ada juga firman Tuhan yang mengatakan, kerjakanlah keselamatan. Ada Paulus di Roma itu. Ya. Ya. Itu ada di Roma berapa ya? Roma 7 apa ya? Kerjakanlah keselamatan. Filipi ya? Filipi apa Roma ya? Filipi kalau nggak salah. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12-13. Oh, Filipi 2 ya benar ya? Iya, Filipi 2. Kak, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Paulus yang tulis. Jadi Paulus bilang, oh keselamatan, kerjakan keselamatanmu artinya apa namanya? You are saved by faith and doing. Nah, orang-orang yang mengatakan selamat sekali, selamat tetap selamat, itu menganggap Yesus Kristus itu karcis. Karcis dunia fantasi. Pak Hendrik, Oh, iya. saya baru dapat WA dari Pak Pendeta Somiman. Katanya beliau sakit migrain beberapa hari ini. Saya nggak available sharing malam ini. Waduh. Kita sharing aja ya, Pak. Lanjut ya. Ya. Sharing aja udah lanjut sekalian. Saya belum mandi lagi. Sambil mandi, Pak. Jadi gitu aja ya. Lanjut, Pak Herman. Apa namanya? Orang yang menganggap sekali selamat tetap selamat itu adalah orang yang menganggap Yesus Kristus itu adalah apa namanya? Karcis dunia fantasi. Masuk dunia fantasi itu kan mau penjina kek, mau penipu kek, mau maling kek, mau jamret, yang penting beli karcis bisa masuk. Sama. Orang modal Yesus Kristus bisa masuk surga katanya. Mau hidupnya penjina kek, hidupnya maling jamret, masuk surga, yang penting ada Yesus Kristus. Jadi karcis. Terserah deh. Orang mau ngomong saya ini orang Armenian kayak orang apalah, terserah. Saya bukan orang itu. Saya mengajarkan apa yang firman Tuhan kasih tahu. Ya. Nggak ada urusan dengan saya ini, penganut ono, penganut ini. Saya pernah bilang begini. Ini saya diskusi sama orang bule.
Saya bilang bahwa kita mati itu bukan mati, kita tidur. Wah, berarti kamu penganut ini nih, penganut orang tidur katanya. Ada penganut orang tidur di Amerika. Saya bilang saya nggak pernah tahu ada penganut orang tidur. Yang saya tahu adalah firman Tuhan mengatakan tidur, gitu loh. Dia akan diistirahatkan, dia akan ditidurkan gitu. Contohnya siapa ya? Misalnya, Stefanus. Stefanus juga dibilang tidur. Nggak percaya, kita lihat. Kayaknya Daniel juga. Buku Daniel, buku 12, Daniel 12 ayat 2, betul. Ya. Nah, itu. Jadi banyak sekali. Apa nih? Daniel 2 ya. 12, Daniel 12. Betul Pak Herman. Nah, untung ada bahasa Inggris. Kebetulan saya lagi butuh bahasa Inggris. Ya. Kita lihat 2 Petrus. 2 Petrus. Apa? Kisah para Rasul. Kisah para Rasul berapa ya? Stefanus 9. Bukan, Saulus. 7 berarti benar. Nah, dikatakan di sini. Dikatakan, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Di bahasa Indonesia disebut meninggallah dia, tapi kalau dalam bahasa Inggris disebut Rest in peace. dia bilang he fell asleep. He fell asleep. Oh, he fell asleep. He fell asleep. Indonesia bilangnya dia meninggal. Betul meninggal, tapi orang Kristen kalau mati itu dianggap tidur. Kenapa dianggap tidur? Ada yang tahu? Karena dia akan dibangkitkan. Karena dia akan dibangunkan, betul. Ya, Yohanes 5 ayat 28. Ya. Jangan kamu heran sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya, untuk bangkit hidup yang kekal. Bangkit, bangun. Dia bangun. Ya. Jadi orang bukannya berarti saya penganut orang tidur, nggak mau tahu orang mau ngomong saya penganut apa. Firman Tuhan ngomong ini gitu loh. Daniel, kita lihat. Daniel 12. Mungkin Pak Herman udah dengar saya ngomong ini beratus-ratus kali, jadi ingat Pak ya, betul nggak Pak? Betul nggak Pak Herman? Ini udah saya ngomong Iya, berapa Pak. kali. Banyak dari antara orang yang telah tidur. Tuh. Tidur, dibilang tidur. Bahasa Inggris tidur nggak bilang. Many of them that sleep in the dust. Tidur. Ya. Jadi Wahyu juga bilang. Wahyu 14. Ya, ayat 13 kalau nggak salah. Berbagai orang yang mati dalam Tuhan sejak saat sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat. Bukan mati, kita beristirahat disebut. Ya. They may rest from their labors. Istirahat. Nih. Jadi orang mati tidur, sebenarnya kita tidur. Kita tidur tuh seperti orang mati loh, jujur ngomong. Nggak ada yang inget. Semalam saya tidur enak sekali. Udah lama saya nggak tidur enak. Baru kali ini saya tidur enak. Enak banget saya tidur. Saya udah nggak tahu. Saya semalam ngapain aja saya udah nggak tahu. Beneran. Saya udah hilang aja gitu. Sepertinya bangun pagi, seperti Tuhan membangunkan saya gitu. Seperti kita mati bangun kembali. Nah itu seperti itulah yang namanya nanti kebangkitan. Tidur lama atau bangkit. Wih, badannya dan dapat badan baru lagi. Badan kemuliaan. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Bikin pertanyaan? Mungkin mesti dijelaskan itu Pak Hendrik, kekeliruan dalam membaca itu
begitu besar kasih Allah kepada dunia ini diberikan anaknya yang tunggal itu sekali untuk selamanya. Tetapi bukan orang yang bertobat percaya sekali untuk selamanya, tetapi Kristus datang itu sekali untuk selamanya. Nah, itu. Tetapi dibelokkan kita yang percaya ini sekali untuk selamanya. Nah, ini yang membuat pemahaman bahwa kalau kita bertobat, percaya Yesus sekali untuk selamanya. Padahal Kristusnya yang datang sekali untuk selamanya. Hmm. Itu yang membuat terjadi kekeliruan paham. Jadi banyak pendeta yang mengambil itu, kasih anugerah itu sekali untuk selama itu kedatangan Kristus, bukan kita terima anugerah bertobat sekali untuk selamanya. Nah, itu yang jadi problem itu. Betul. Ya, betul sekali itu, Pak. Dan mungkin kalau kita ikutin mereka punya ngomongan, misalnya, ya kita bertobat, menerima Kristus sekali untuk selamanya, ada benarnya juga. Tapi ada syaratnya, ada tapinya. Terus dikerjakan keselamatannya. Itu yang nggak pernah mau dibaca. Itu yang nggak pernah mau dilakukan. Tapi kalau Kristus datang sekali untuk selamanya, udah nggak ada syaratnya lagi, Pak. Betul nggak, Pak? Ya, Udah nggak ada syarat. Tapi kalau kita balik dengan apa pemikiran doktrin, boleh. Kamu sekali selamat untuk selamanya, ada syaratnya yang harus dilakukan. Ya, Filipi 2 tadi, kerjakan keselamatanmu. Jangan aneh-aneh. Ada syaratnya. Tapi kalau Pak Freddy punya ngomongan, dari atas ke bawah, cuma sekali untuk selamanya, nggak ada syaratnya lagi, sudah. Kira-kira gitu, Pak ya? ya. Jadi kekeliruan itu yang membuat sekarang itu terjadi ada dualisme, mungkin trilisme gitu ya. Jadi ada gereja ini percaya Iya. ini, gereja ini percaya ini gitu loh. Kan dibodohin aja gitu. Nah, itu. Dari situ kita bisa lihat betapa jahatnya doktrin. Saya langsung ngomong, saya mah nggak takut. Jahat. Doktrin itu jahat. Kenapa? Doktrin itu benar-benar menghancurkan kekristenan. Gara-gara doktrin manusia bisa pecah sampai 45.000. Bayangin aja 45.000 doktrin. Denominasi. Jahat sekali. Makanya mereka bingung nanti kalau bilang percaya sekali untuk selamanya, tabrakan dengan 1 Timotius 4 ayat 1 kan. Oke. Kok ada yang murtad? Murtad itu artinya percaya kemudian murtad kan. Kok ada? Nah, itu mereka udah bingung gitu Pak. Tapi Kalau Roh dengan sekali tegas untuk mengatakan, selamanya. di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad, lalu menjadi roh-roh penyesat dan ajaran sesat. Ini, Timotius, Paulus, menulis ini, ada base-nya, ada dasarnya. Dasarnya di mana? Matius 24. Ya, saya buka di satu lagi deh. Biar kita bisa bandingkan. yang ngomong Yesus. Makanya Paulus benar-benar ngikutin apa yang Yesus ngomong. Kalau gurunya satu, udah beres. 24 katakan, coba lihat. Bla 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 bla. Nah, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Gitu. Nih. Ini roh, tapi roh dengan tegas mengatakan, ini roh siapa? Roh Kristus, ada roh Kristus. Dengan tegas mengatakan bahwa kemudian akan orang murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan oleh tipu daya pendusta yang hati nurani memakai cap mereka. Tuh. Ya. Terus ada lagi tambahan, ya. Nih. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Tuh. Ini base-nya ini, Yesus yang ngomong. Maka ini Paulus mengatakan, loh ini hati-hati loh ini. Dan ini sudah terjadi, artinya apa?
Apa yang Yesus katakan di periode dari Yesus ke Paulus itu, Paulus alami banyak orang memberitakan Injil. Injil yang mana lagi yang kamu yang kamu dengar? Udah mulai ngaco gitu loh, banyak yang ngaco. Gitu. Jadi apa namanya? Betul, Pak. Jangan bilang nggak akan terjadi, akan terjadi. Dan sekarang itu terjadi banyak sekali. Oke. Oke. Pertanyaan lain? Ada pertanyaan kira-kira? Karena pembicara kebetulan tidak ada. Apa lagi? Apa namanya? Sakit ya. Jadi kita akan mengisi dengan diskusi. Oke. Mungkin satu pertanyaan kita bisa bongkar yang panjang. Ya. Kira-kira Ibu Mika ada pertanyaan kira-kira Ibu mengenai firman Tuhan? Atau Joy? Sebentar ya Pak, pikir dulu. Ya boleh. Yang mana saja. Atau Pak Herman boleh, boleh Pak. Pak Herman boleh bagi-bagi Pak. Pakai apa sih? Apa aja lah Pak. Ngomong Pak. Bagi Pak. Ya, ini Ya. yang kata-kata Paulus itu kan tentang perkawinan lagi kita masuk. Perkawinan. Oke. Kan dia bilang bahwa ada orang yang tidak kawin karena memang dari lahirnya begitu ya. Dan ada juga orang yang tidak kawin karena pekerjaan Tuhan. Padahal kan sebenarnya perkawinan itu kan rencana Tuhan di awalnya, Pak. Nah, apa yang mendasari Paulus mengatakan begitu, Pak? Saya rasa bukan Paulus ngomong itu ya. Bukan Paulus ya? Bukan. Yang di Korintus itu jangan-jangan ya Pak Herman. Pak Herman mau ngomong yang mana? Kalau saya sih bilangnya itu ada di ini loh, tentang perkawinan ini, perceraian. Ini ada di ini bukan. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ya, Ini Matius. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah yang mengerti. Ini bukan. ya itu tuh Pak Herman tanya tuh. Oh, yang mana? Yang Paulus ngomong apa? Bukan Paulus Pak, ini dah Pak. Pengertian dari ayat ini apa gitu menurut Pak Herman tadi? Mungkin Pak Herman larinya kemari mungkin atau gimana nih sebentar. Yang Pak Freddy bilang di Korintus. Korintus ada itu tentang perkawinan, nanti kan dibilang ada orang Kawinan. yang tidak kawin. Ya. Jadi Saya adalah cari baik bagi dulu ya. laki-laki kalau ia tidak kawin, tapi mengingat baik percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah ini, bukan. Tapi katakan padamu sebagai kelonggaran, bukan perintah Tuhan, tapi kelonggaran. Namun alangkah baiknya kalau semua sama seperti aku. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ya kan? Tapi kepada orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Artinya jangan kawin Oh, lagi. Matius 19, kata Yesus. Betul ya? Ini dong berarti ya. 19 ayat 12 ya. Matius 19 ayat 12. Iya. Yesus yang Ya. sampaikan ini. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim. Artinya dia memang secara genetik mungkin kemungkinan besar dia tidak bisa kawin. Ya. Itu kita sudah ngerti. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Artinya dia dijadikan orang lain. Ini apa? Mungkin kerajaan Cina ya. Yang Iya. kasim-kasim itu. Kungkung, manggilnya kungkung.
Ya, Kasim. Betul, dijadikan orang lain. Betul itu. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian. Jadi kemauan sendiri karena dikatakan kerajaan surga. Jadi yang kemauan sendiri karena kerajaan surga ini si Paulus. Nih. Supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku, dia bilang. Dia nggak mau kawin lagi, tapi dia mau melakukan ini untuk Tuhan. Dia mau pergi, dia nggak mau pikir lagi soal kawin, seksualitas, dan dia nggak mau pikir itu. Dia cuma mau memberitakan firman Tuhan. Itu Paulus. Ini ada. Tapi Paulus menganjurkan kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Kenapa? Sebab lebih baik, dia bilang lebih baik kamu kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Itulah. Nah, itu juga yang dia anjurkan untuk apa ini? Pasangan hidup yang cerai ya. Cerai, ada yang cerai mati dan ada yang cerai Nah ini. pisah gitu. Ya ini gara-gara itu ditulis ini. Kepada yang sudah kawin, aku tidak katanya. Bukan aku, tapi Tuhan. Ini perintahnya Tuhan. Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ini perintah Tuhan. Dia sebut ini perintah Tuhan. Bukan aku, tapi Tuhan perintahkan. Ini ada di mana cerita ini? Ada di Matius. Juga Matius. Matius. Matius berapa ya? Ini 19 juga perasaan. Nih. Dibilang setelah Yesus mengajar orang datang orang Farisi, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini dipakai oleh Paulus. Seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ini perintah Tuhan. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Tinggal pilih salah satu. Kamu tunggu sampai dia mati atau kamu berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Sama hukumnya. Itu dari Tuhan. Kepada orang lain, aku bukan Tuhan. Aku ini perintah manusia. Perintahnya sih siapa namanya? Paulus. Paulus Paulus. ngajar. Ini bukan perintah Tuhan katakan. Kalau ada saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, artinya kawin dengan orang yang bukan Kristen, dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Kembali lagi, kalimat tidak boleh menceraikan itu seperti hukum utamanya, perintah Tuhannya, dia pakai. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, di sini dikatakan yang tidak beriman ini bukan firman Tuhan, tapi Paulus. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan kepada orang Yahudi harus cari orang Kristen Beriman. ketemu Kristen. Orang Yahudi saudara dengan saudara. Itu menurut firman Tuhan. Tapi dia memberi kelonggaran, di sini disebutkan kelonggaran, ya. Kelonggaran nih. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan perintah. Kelonggaran. Jadi kalau kamu udah terlanjur kawin sama orang yang bukan Kristen, tetap hukum utamanya kamu tidak boleh menceraikan apapun itu. Ya. Dan laki itu mau hidup bersama dengan janganlah ceraikan laki-laki. Karena apa? Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Jelas ini. Tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Karena dia dikuduskan oleh salah satu yang sudah mengenal Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana bisa anak-anak ini disebut anak-anak kudus? Karena salah satu dari
suami atau istrinya adalah kudus. Hidup mereka harus kudus. Sehingga pada kekudusan mereka, mereka mengajarkan anak-anaknya supaya hidupnya kudus. Tapi kalau seorang istri menikah atau seorang suami menikah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang bukan agamanya Kristen atau di luar agama lain, lalu hidupnya mengikuti agama lain, mereka disebut anak cemara. Itu maksud Paulus. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Kembali Itu lagi, catatannya kalau yang tidak beriman itu yang minta cerai ya. meminta Jadi cerai. kita tidak terikat ya, bukan kita loh Pak. Tapi, kembali lagi, ini bukan firman Tuhan dikatakan, bukan aku, bukan Tuhan. Buat Tuhan, siapapun istri kita, siapapun suami kita, tidak boleh diceraikan. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup damai sejahtera. Ini kembali lagi, Paulus selalu bawa Allah, Tuhan, bilang kamu harus hidup dalam damai sejahtera. Ini diulang. Jadi, Paulus tahu apa arti perintah manusia, mana perintah Tuhan. Dan dia selalu memakai perintah Tuhan. Padahal dulu hidupnya memakai perintah manusia. Dan Yesus mengatakan itu dalam Markus 7. Ya. Sebentar, telepon istri saya masuk. Halo? Ya. Ya. Di rumah lah, ini lagi nge-zoom. Oh. Sebentar, Pak. Ya. Oke, baik. Jadi, ya di Markus 7 dikatakan, Paulus tahu sekali, dia tahu ini, tahu banget. Gurunya ngajarin tuh benar. Ya. Ini makanya saya udah berbusa deh. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan. Tuh. Ini loh. Ini dasarnya si Paulus. Jadi dia tahu. Ya. Dia kan disebut lagi. Itu kalau kamu kawin ini bukan Tuhan ya, tapi saya, perintahnya saya, manusia, bikinan saya, kasih kelonggaran. Tapi Allah, sebut lagi Allah, memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera kepada siapa saja. Kenapa begitu, Pak? Karena sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Artinya walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap terus berdamai dengan dia. Terus membuat dia bisa diselamatkan. Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Karena itu, hiduplah dalam damai sejahtera. Dan ini terjadi di dalam keluarga saya. Sebagai kesaksian. Ibu saya Kristen. Dia lahir dari keluarga Kristen. Jadi dulunya bukan Kristen, tapi dari nenek saya di Bandung, Kristen. Mendidik anak-anak secara Kristen. Sehingga mama saya masuk hidup dalam kekristenan, walaupun tidak mengerti kekristenan, tapi dia pergi menikah dengan bapak saya yang satu keluarga di luar Kristen. Di luar Kristen. Yang dia bawa cuma Alkitab. Dan dibaca. Dan Alkitabnya lebih budukan daripada Alkitab saya gitu loh. Dan dia sabar. Apapun itu. Dan dari ibu saya, beneran, bapak saya dibawa kepada Tuhan. Bukan hanya bapak saya, seluruh keluarga besar bapak saya dibawa kepada Tuhan. Bayangin, ini yang dimaksud Paulus. Nih. Bagaimana kamu tahu, hai istri, engkau akan menyelamatkan suamimu? Ini terjadi dalam keluarga saya. Terjadi dalam keluarga bapak saya. Kebetulan bapak saya nggak mau minta cerai. Kalau dia minta cerai pun, pasti ibu saya nggak akan bilang mau, enggak. Karena dia hidup dalam damai sejahtera kepada siapa saja, terutama kepada suaminya. Ya, jadi ini maksud dari perkawinan, juga maksud dari apa tadi Matius 19 bahwa ada orang yang diciptakan kawin, bisa kawin, ada yang tidak bisa kawin. Kira-kira gitu Pak ya.
Iya, iya. Thank you, Pak. Ada problem di situ, Pak Hendrik. Apalagi problemnya, Pak? Problemnya itu apabila seorang wanita Kristen ditinggalkan Oke. oleh suami. Hmm. Nah, itu kan dia sendirian. Apakah hukum baik sebaiknya dia berdiam diri atau nantinya daripada hangus karena nafsu, maka kawinlah. Oke, good questions. Jadi kita baca ini artinya ditinggalkan berarti dia diceraikan, Pak. Betul nggak, Pak? Ya, Nah, kalau diceraikan maka dikatakan di sini dia tidak terikat. Tapi kembali lagi firman Tuhan mengatakan seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, apapun itu. Ini dikatakan bukan aku tapi Tuhan. Ini base-nya ya, perintah Tuhan. memang Jadi, begitu. Tetapi di tapi dalam kehidupan, di dalam kita menggembalakan itu problem muncul, Pak. betul, Maka itu yang dikasih kelonggaran oleh Paulus begitu. Jadi betul. kita harus hati nurani kita harus berjalan gitu lah. Jadi Ya. tidak bisa saklek kita gitu, dunia bubar gitu loh. Jadi memang Paulus itu luar biasa. Tapi Karena orang yang diceraikan itu kan korban, Pak. Kita si cewek nggak mau cerai, tapi diceraikan kan gitu kan. Akhirnya kan dia sendirian, Pak. ya. Nah, maka itu gereja harus lindungi dan meneliti gitu loh. Gereja mesti meneliti apakah cerai itu sebabnya siapa, itu harus diteliti. Jadi menurut saya yang meninggalkan tuh hukumnya tidak berlaku. Tapi yang ditinggalkan itu hukumnya berlaku gitu, Pak. Jadi Uh, umpamanya laki-lakinya yang brengsek pergi meninggalkan kawin. Lagi bagaimana istrinya ini? Kan gitu, Pak. Apa kita diam-diam aja pihak gereja? Oh, karena Tuhan Yesus bilang nggak boleh cerai, ya kamu korban di situ ya diam-diam aja udah gitu kan. tapi Kan nggak mungkin. betul, Pak. Tapi ya itu kan kita punya hati nurani. Tapi firman Tuhan tidak mengatakan itu, Pak. Firman Tuhan mengatakan kalau ia bercerai atau ditinggal atau diceraikan, dia harus tetap hidup tanpa suami. Ini firman Tuhannya, Pak. Hmm. Kalau dikatakan lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu, itu pun ada syaratnya. Syaratnya apa? Janda. Janda yang ditinggal suami mati. Itu Itu dia ada sudah. tulis mati, Pak. Ditinggal mati atau ditinggalkan? Nah, ini kan larinya sama ke Roma, yang dikatakan di dalam Roma. Setahu saya kata ditinggalkannya tuh 7. ditinggal Jadi diceraikan. seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tapi apabila suaminya mati, bebaslah dia dari hukum yang mengikatnya. Artinya dia sebagai janda yang ditinggal suami mati, ini dia bebas. Jadi dia Oh, boleh kawin lagi. ya itu nggak usah diperdebatkan, sudah pasti mau kawin lagi Ya. pasti gitu, Pak. Nggak Jadi kalau usah dia bicara karena tentang hubungan maksudnya suami istri batasnya cuma dalam kehidupan kan. Kalau salah satu mati sudah tidak ada hubungan kan gitu kan. betul, maksud saya gini loh Pak. Firman Tuhan bilang, kalau dia bicara janda, dia tidak bicara janda yang ditinggal suaminya masih hidup. Kemungkinan ini janda yang dia sebut ini adalah janda yang sudah ditinggal suami mati gitu loh Pak. Hmm. Jadi kita kalau bilang dia suaminya masih hidup, dikatakan ini firman Tuhan, bukan aku, katanya Tuhan, dia harus tetap hidup tanpa suami. Ya, jadi kalau kita baca itu maksudnya beda itu, Pak. Karena tidak perlu dia mengingatkan untuk lebih baik hidup sendiri kan gitu toh, Pak. Betul. Berarti Aku bukan ditinggal mati, Pak. Lebih baik kalau tinggal mati ya nggak ada aturan, Pak. Ya lu kawin lagi boleh, itu sudah pasti kan.
Hmm. Karena batas kan di dalam ikatan perkawinan tuh batasnya di hidup gitu ya. Setelah kalau mati ya udah bebas gitu. Tetapi itu diperingatkan oleh Paulus, sebaiknya kamu hidup sendiri. Tetapi apabila kamu hangus karena nafsu, lebih baik kawinlah. Karena ada peringatan itu berarti bukan ditinggal mati, Pak. Iya, Kalau iya ditinggal betul. mati nggak usah peringatan, nggak usah bilang hidup sendiri, sebaiknya hidup sendiri, nggak ada. Ya kalau sudah mati ya mau kawin boleh, mau sendiri boleh, kan gitu, Pak. Betul. Maksud saya gini loh, Pak. Tetap tetap ada ini ya, Pak, ada garis-garisnya, Pak. Garis-garis di mana bukan berarti ini masalah hawa nafsu, jadi nafsu gitu. Enggak, bukan, Pak. Ini garis-garisnya si Paulus ini kalau kita baca baik-baik, ini bicara orang yang suaminya masih hidup semua nih. Suami atau istrinya masih hidup, tapi bercerai atau ditinggal atau gimana. Nah, ini bukan berarti kalau mereka tidak dapat menguasai diri, ini tidak baiklah mereka kawin lagi. Kawin ini ada syarat-syaratnya, Pak. Syarat-syarat yang sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kalau kita baca baik-baik semua di sini ya, dia dikatakan hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan perintah. Tapi ada tapinya. Tapi kelonggaran yang diberikan Paulus ini bukan berarti mengenyampingkan perintah. Jadi perintah Tuhan itu, perintah Tuhannya itu tetap ada. Salah satunya adalah yang tadi dikatakan dalam Roma 7, tunggu dulu suaminya mati baru dia bisa kawin lagi. Gitu loh. Dan ini disebut kalau janda, satu. Kedua, kalau dibilang, saya lagi dikatakan, ini janda dan orang yang tidak pernah kawin, nomor satu. Jadi ada lagi. Di atas dikatakan, kalau kamu menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama, misal berpisah sementara, supaya kamu dapat kesempatan berdoa. Jadi nggak lari dari perintah Tuhan. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali lagi hidup bersama. Supaya apa? Supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ini dikatakan sebagai kelonggaran, artinya di sini hal ini yang hal yang di atas. Artinya kalau suami dan istri bercekcok, ya kalau jangan dibandingkan kamu cerai, kamu berpisah dulu, sama-sama berdoa, gini gono, sampai suatu hari nanti mereka boleh kembali lagi gitu. Itu pun dikatakan kelonggaran bukan perintah, karena Paulus tidak mau melanggar perintah Tuhan bahwa tidak boleh manusia menceraikan. Itu perintah yang berat sekali gitu. Dan dia harus hati-hati dalam memberitahu orang. Ujung-ujungnya kembali lagi di setiap dia mau supaya kamu bisa kembali hidup bersama-sama lagi ini loh. Nih. Ya, jadi memang maunya Tuhan demikian, tetapi Paulus memberikan kelonggaran itu, kalau Pak bilang tadi itu bukan kelonggaran, Pak. Tetap yang dilonggarkan apa coba Pak? Yang Pak bicarakan nggak ada. Ini saling menjauhi, maksudnya berpisah loh Pak. Itu dianggap kelonggaran. Jadi sebenarnya firman Tuhan bilang kamu nggak boleh berpisah, kamu tidak boleh menceraikan istrimu. Tapi karena kamu berantem daripada kamu bercerai, dikatakan kelonggarannya, kelonggarannya, tapi ujung-ujungnya kamu kembali lagi sebagai suami istri itu loh. Ini maksudnya Ya, si siapa namanya Paulus. Ya. ya. Dia bilang lebih baik kamu seperti saya gitu loh. Tapi setiap orang punya karunia yang khas. Nah, kepada orang yang tidak kawin, ini orang-orang tidak kawin tapi orang yang tidak pernah kawin, dan kepada janda-janda, ini dikatakan janda ini yang sudah saya katakan, kalimat janda itu kalau dihubungkan dengan Roma 7 dengan tulisan Paulus, jadi Paulus menunjukkan janda itu adalah orang yang ditinggal mati. Aku anjurkan supaya mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Jangan kawin lagi. Tapi kalau nggak kuat, ya kawin aja nggak apa-apa. Gitu loh. Karena kamu sudah terbebas dari ikatan perkawinan itu. Karena sudah mati. Ya, itu yang saya bilang Pak. Kalau dilihat lurus, ya aturan Tuhan memang gitu Pak. Nggak ada yang
dikasih kelonggaran. Tuhan Ya. bilang kalau suami sudah mati ya lu kawin, nggak ada masalah, bukan kelonggaran jadi Pak. Ya kan tadi kan mungkin topiknya adalah kalau ditinggal sama suaminya, si istrinya gimana dong? Kan dia kan jadi korban. Di sini kalau kita lihat memang korban, tapi perintah Tuhan bukan bicara soal korban atau tidak korban. Perintah Tuhan kalau ia ditinggal atau dia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Ya nggak, maksud saya Paulus tuh ngapain ya, memang itu aturan Tuhan gitu loh. Ya. Nggak. Jadi kalau Pak Hendrik menyatakan itu kelonggaran, nggak ada kelonggaran ya, memang itu gitu loh. Jadi lebih jelas gitu loh. Paulus nggak nambahin apa-apa gitu loh. Kalau Paulus memberikan kelonggaran, ini kata saya, bukan Yesus. Berarti itu statementnya ada kelonggaran di situ, Pak. Itu yang maksud saya mesti dibuka Iya. untuk kita paham. Jadi kalau Ini Pak Hendrik omong tidak boleh, ya sebetulnya Paulus nggak bikin apa-apa gitu loh. Yang Pak Hendrik tadi bilang ditinggal, memang itu sudah diatur. Untuk ini berdiamlah, berpisah dan berdoa gitu. Tetapi kalau dibilang tinggal mati, ya boleh, nggak usah dibilangi juga tahu semua boleh kawin lagi karena hukumannya ikatannya pada saat hidup aja gitu. Itu Iya. kata Tuhan kan. Jadi nggak ada yang ditambahkan gitu loh. Nah, itu yang saya maksud, pengertian itu kita mesti baca untuk memahami bahwa ada orang yang ditinggalkan karena korban, dilakukan bagaimana dengan orang yang meninggalkan dengan perbuatannya menceraikan. Itu jadi problem itu di dalam gereja itu, Pak. Betul, tapi kan Paulus tidak mengajarkan untuk kawin lagi kalau orang ditinggalkan suami atau diceraikan atau ditinggal sebagai korban. Paulus tidak mengajarkan itu. Yang Paulus ajarkan tetap firman Tuhan, yaitu tetap hidup tanpa suami. Tapi kalimat kelonggaran di sini, ini tidak bicara orang ditinggal mati. Tapi orang cekcok. Janganlah kamu saling menjauhi. Dikatakan, jangan kamu saling menjauhi. Suami istri tidak boleh saling menjauhi. Itu kata perintah Tuhan. Kecuali dengan persetujuan bersama, ini suami istri bersetuju untuk sementara waktu dikatakan, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup supaya hal ini kukatakan sebagai kelonggaran, bukan perintah. Tuh. Ini loh maksudnya, itu yang atas ini, bukan yang di bawah. Jadi Paulus tidak pernah mengajarkan orang kalau ditinggalkan suami sebagai korban, kamu boleh kawin lagi, bukan. Tapi kamu harus hidup tanpa suami. Itu kalau bacanya, ya maksudnya Ya, ini sebenarnya nggak perlu dijelaskan. Jadi ya, tetapi tapi kan kecuali lanjutnya kan tetapi apabila kamu tidak bertahan, kan gitu toh Pak. Tetapi ya. kalau kamu sendirian, ditinggal suami kamu sendiri, itu wajib dilakukan. Jadi nggak ada Oh enggak orang. Pak, bukan nggak ada Pak kalimatnya Pak. Yang pasti, namun alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tapi kepada orang yang tidak kawin, ini orang yang tidak kawin ini adalah orang yang masih single, Ya, bukan yang jadi victim, korban, bukan orang yang apa namanya pernah menikah, bukan, tapi single. Dan kepada ya, janda, nah janda ini jelas dikatakan orang yang ditinggal mati. Aku dianjurkan bahkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Maksudnya, mendingan kamu jangan kawin ya, lagi deh. ya, ya, Tapi, kalau mereka ini orang yang tidak pernah kawin, atau ya. yang janda, nggak bisa menguasai diri, baiklah mereka kawin gitu loh. Ya itulah Pak Daripada, yang saya bilang Pak. Kata-kata bukan janda hidup, janda mati di situ Pak. Itu yang problem gitu loh Pak. tapi di sini maksudnya Pak Freddy, janda-janda ini belum tentu janda yang mati atau hidup kan, bisa juga janda yang Iya, ditinggal. kalau Gitu. mati dia nggak usah omong toh Pak. Kalau Nah, mati ya bisa aja gitu loh. tapi Paulus
mengatakan bahwa ini kalimat ini yang menjadi dasar dia bicara soal janda gitu loh Pak. Janda Ya, itu menurut Paulus adalah orang yang ditinggal mati sama suaminya, ah, gitu loh. iya. Jadi, Maksud saya gini loh Pak, nah, penekanan ini kenapa terjadi? hmm, Kalau janda itu ditinggal mati Pak, nggak usah nah. ngomong, Paulus sudah jelas gitu loh Pak. Gitu maksud saya itu Pak. Tetapi kenapa dia ada penekanan-penekanan di situ? Berarti bukan janda mati Pak. Oh, oh, jadi gini Pak. Kalau saya bacanya, mungkin Pak Freddy bacanya lain. Kalau saya bacanya, tetapi kepada orang yang tidak kawin dan janda, dia anjurkan supaya dia tidak kawin seperti saya. Maksudnya hidup, seperti tadi dikatakan di dalam Matius, hidup Hmm, untuk kerajaan Tuhan. Jadi ya, kamu jangan sering kawin. Ini maksud, ini yang saya baca. Tapi kalau ya, kamu nggak bisa bertahan, ya kamu kawin saja. ya, Tapi batasannya, kalau Paulus tidak menganjurkan lu kawin-kawin siapa saja boleh kawin. Enggak. Disebut orang yang tidak pernah kawin sama janda yang ditinggal suami. Itu loh Pak. ya. Itu yang saya baca ya. Ya itu maksud saya Pak. Penekanannya kenapa dia kembali lagi kalau dia ada nasihat gitu loh Pak. Kalau Hah? nasihat untuk bertahan itu nggak perlu gitu loh Pak. Nah yang tadi Pak Herman tanyakan, Hah? sebaiknya apakah kita semua sebaiknya sendiri yang gadis-gadis ini kan enggak Pak. Berarti ada tanda kutip kenapa dia berkata itu gitu loh Pak. Kalau Saya gadis ya bacanya betul Pak. seperti itu. Kalau gadis kan dikatakan orang yang tidak pernah kawin. Ya silakan, kata Paulus. Selama kamu tidak pernah kawin, tidak pernah menikah, ya silakan. Tapi Nah kalau kamu, itulah makanya saya bilang hah? ceritanya itu kalau kita baca seperti Pak Hendrik, ngapain Paulus omong gitu loh. Tetapi Paulus, ada sesuatu di situ gitu loh Pak. ya Paulus bicara sama orang yang belum pernah menikah, tapi mereka nggak bisa menguasai hasrat hidup mereka. Paulus mengatakan daripada kamu misalnya nih cuman kerjanya main perempuan saja, mending kamu kawin dengan perempuan itu. Jadi kamu sah gitu loh. Nah, Hmm, untuk janda-janda yang ditinggal suami mati, daripada kamu nanti main gila sama laki-laki lain, atau gimana, mending kamu cari kawin. hmm, Anjuran saya, lebih baik kamu hidup menjalankan perintah Tuhan atau hidup dengan kerajaan surga. Seperti saya katanya. hmm, Gitu loh. hmm, Anjurannya itu loh, Pak. Tapi kalau kamu udah nggak bisa, nggak tahan, mendingan kamu menikah. Nah, mendingan kamu nikah, kamunya ini juga ada syaratnya. Kamu belum pernah nikah, yang satu janda ditinggal mati. Gitu loh, Pak. ya itu. Masuk. Jadi agak agak sebetulnya ada maksud yang tersembunyi situ Pak. Kalau tidak, Paulus nggak perlu omong karena janda atau gadis mau kawin ya kawin aja gitu loh. Janda mati dengan gadis sama Nah, hukumnya Pak. Dia mau ketemu siapa, dia mau kawin kawin aja. Nggak ada larangan sama sekali loh Pak. Sama sekali tidak ada harus berdiam diri, hangus karena seks, apa nggak perlu, nggak ada itu. Karena itu sudah hak. Kalau si suami mati dia boleh kawin lagi. Gadis pun begitu, boleh kawin lagi. Kenapa ada kata-kata bertahan diri itu? Itu maksud saya itu Pak. Kan anak gadis mau kawin, kawin aja kan Pak. Janda juga yang ditinggal mati mau kawin ya kawin aja. Nggak usah bertahan, berdiam diri, dan lain sebagainya. Kenapa di situ dikatakan bertahan itu Pak? Itu maksud saya tuh. Kenapa ada penekanan di situ gitu loh Pak. Nah, saya cuma cuma membedah ini karena penekanannya Paulus itu kenapa dia harus menekankan itu gitu lah. Jadi kita mesti curiga kenapa Paulus itu menekankan di situ gitu. Karena di situ pun tidak tertulis bahwa janda mati atau janda ditinggal, hanya janda gitu loh Pak.
Karena penekanan itu yang membuat kita harus menyelidiki lebih dalam, Pak. Kalau gadis mau kawin, kan nggak perlu dia bilang, kamu tahan sabar, harus bertahan dulu. Karena hangus, karena seks baru kawin. Kan bukan itu, Pak. Demikian pun janda kalau sudah ditinggal mati, nggak usah diingatkan, kamu harus bertahan hidup seperti aku. Nggak perlu, gitu loh. Nah, itu maksud saya itu loh. Jadi kalau memang gadis atau janda yang sudah ditinggal mati, nggak perlu aturan itu diterapkan gitu loh, Pak. Se- Bebas kan? Sebenarnya Itu kan saya maaf loh Pak, saya sempat bingung nih. Dari satu sisi Bapak bilang orang gadis, satu sisi Bapak bilang janda, satu sisi Bapak bilang janda yang ditinggal jadi korban. Ini oke, saya ini ulangi ya ulang, lagi. coba. Nah, itu penekanan di situ. Penekanan yang mana dulu Pak? Boleh kasih tahu Pak? Yang dibilang harus bertahan diri itu berdiam diri aja, dan nanti kalau kamu daripada hangus karena nafsu, kawinlah. Nah, Itu jadi kepada kalimat gadis, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin ini ya Pak ya. ya, Kalimat ini untuk yang gadis ditekankan. dan janda atau apa? Gadis dan janda, oke. Nah, janda dalam tanda petik menurut Pak Hendrik yang ditinggal suami, ditinggal mati, Ya. ditinggal mati suami. Ya. Jelas ya. Nggak Ya. perlu ditekankan Paulus, itu bebas, Pak. Mhm. Maksud saya begitu loh. Si gadis ini mau kawin kan nggak ada pastor bilang berdiam diri, jangan menikah lagi dulu. Nanti kalau kamu tidak tahan karena nafsu, baru kawinlah. Kan Betul. bukan begitu, Pak. Betul, Nah, tapi itu yang saya maksud. oke, Kenapa saya ngerti. Paulus Oke. menekankan Tapi itu? bukan berarti, tapi kan tidak ada urusan dengan orang yang jadi korban. Oh, nggak ada. Tetapi yang saya sebut korban itu karena seorang istri ditinggalkan suaminya entah kemana, entah kawin lagi, entah apa. Kan dia sebagai korban, Pak. Korban, Yang tapi kan harus, bukan berarti janda dia. Dia kan belum dibilang janda kalau suaminya belum mati. Dan disebutkan di sini, dia harus tetap hidup tanpa suami. ya, itu kan Walaupun dia korban. ditinggalkan, Pak. Ya, jadi Ngerti istilahnya dia nggak, Pak? Maksudnya ditinggalkan dengan sebuah surat itu loh, Pak. Nah, ini kan banyak pemahaman orang, kalau ada satu surat baru diceraikan gitu loh. Ini kan iya, pemahaman pasti yang itu. salah gitu loh. Betul. Itu pun kata Yesus salah gitu loh. Mengenai perkawinan itu. Nah, Katanya makanya ini yang saya mau bertanya itu, yang salah siapa, Pak? Wanita ini atau dia sebagai korban gitu loh. Untuk di sini, menjelaskan aja kata korban ini loh. iya. Ada Sekarang seorang gini Pak, jadi ibu yang baik, piara anak yang baik, tiba-tiba lakinya yang brengsek ini meninggalkannya. Apakah si istri berdosa? oke, begini loh Pak. Satu lagi, kita pelan-pelan tetap ini Bapak yang mau menekankan di ayat 9 ini. Mereka tidak dapat menguasai diri. Ngapain dia ngomong? Kalau memang gadis kan boleh kawin kapan saja. Janda ditinggal mati kapan saja. Nggak perlu ngomong, betul kan Pak? Ya. Itu ya. Jadi satu perahu dulu nih. Tapi di sini Paulus tidak bicara, dia nggak perlu bicara ini. Tapi yang menjadi penekanan kalimat ini adalah ini. Supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Artinya, saya maunya kamu itu seperti saya, mengabarkan Injil. Jadi nggak usah pikirin kawin lah. Kan dia perlu ngomong itu. Dia perlu kasih tahu. Iya. Tapi kalau kamu nggak kuat, ya kawin saja, nggak apa-apa. Toh, nggak ada larangan gitu loh. Nggak perlu saya ngomong, maksudnya Paulus. Nah, ini penekanannya ada di sini nih, Pak. Ngerti. Saya sudah baca, udah ngerti gitu. Jadi kata-kata ini yang kita harus menyelidiki lebih dalam gitu loh. Karena ada apa tiba-tiba dia omong itu. Gitu loh Pak. Tentang gadis dan janda ini loh. Ini Ada penting. apa? Nah, Menurut Pak Freddy, kira-kira apa, Pak? Kenapa ya, Paulus di sini? makanya karena kalau bilang dia itu kelonggaran itu ngerti ya Pak maksudnya ya Pak ya?
sesuatu yang beda tuh Pak. Ya, tapi kelonggaran di sini bukan bicara yang ini loh, Pak. Bukan bicara yang di bawah sini. Kelonggaran ini bicara yang di atas ini loh, Pak. Ah, Ini loh, ini yang namanya disebut pelonggaran buat buat Paulus, inilah kalimat pelonggaran ini. mm-mm, Janganlah kamu saling menjauhi. Itu perintahnya. Tapi kalau kamu mau menjauhi, kamu harus ada persetujuan bersama untuk sementara waktu, mm-mm, sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Artinya berpisah sementara, bukan bercerai, kata Paulus. mm-mm, Itu kamu kembali lagi, supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertahap. Hal ini, hal itu ya ini, bukan yang di bawah, bukan kalimat janda dan gadis, bukan. Tapi ini, mm-mm, hal ini bukan sebagai kelonggaran, bukan perintah. Gitu. Sebenarnya kalau perintah Tuhan, kamu tidak boleh menjauhi. Tapi kuberikan kelonggaran supaya kamu itu bisa berdoa masing-masing, tapi ujung-ujungnya kamu harus kembali lagi. Itu yang disebut kelonggaran. Tapi kalau mm-mm, Paulus nggak pakai kelonggaran, nggak boleh tinggal di rumah sama-sama, mau berantem kayak apa gimana, tetap harus bersama-sama, berdoa sama-sama. mm-mm. Itu hukumnya. Ya, Tapi diberikan kelonggaran oleh Paulus, ya sudah, kamu mau berpisah sementara, ya bolehlah. Itu pun bukan ya, perintah Tuhan, dia bilang. Tapi kelonggaran supaya kamu ini jangan digoda iblis. ya. Tapi bukan perintah, disebut bukan perintah Henrik, loh ini. Henrik, kalau di ayat 15-nya pengertiannya gimana tuh? Saya baca ya. Tetapi Ya. kalau orang tidak beriman itu mau bercerai, jadi salah satu nih tidak beriman, apa suami atau biarlah ia bercerai, dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat. Nah, kata-kata tidak terikat ini apakah seperti kematian atau tidak terikat? Tidak Jadi terikat artinya gini kan dikatakan, makanya ini bicara orang yang tidak beriman sama orang yang beriman. ya, Ya kan? Nah, jadi kalau diceraikan sama orang yang tidak beriman, dia nggak ada terikat apa-apa. Karena apa? Orang beriman dengan orang iman itu yang terikat. hmm, Hukumnya mengikat. Tapi ini kembali lagi Paulus nggak akan lari dari ini, dari hukum utamanya. Allah memanggil kamu untuk hidup damai. Ini pakai tapi, ini huruf besar ini, tetapi ini benar-benar nggak main-main. Karena ini dari mulanya kalau kita baca lagi Kejadian 2 nih loh. Mereka keduanya menjadi satu. Ini. Sebab itu laki-laki yang meninggal ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Ini nggak disebut. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya yang satu iman, nggak disebut. Tapi sebagai manusia. tapi seakan-akan juga Paulus menyarankan ini supaya tetap uh, pasangan kita yang bukan orang beriman itu tetap hidup dalam kekudusan. Jadi Betul. sebaiknya kita dengan dia tetap bersatu, tapi kalau dia tetap bercerai gitu. Itu yang Paulus saya kan maksud tetapi, dari tadi itu. tetapi Ada Allah memanggil maksud kamu tertentu di situ, Pak Hendrik. ya hidup Ya, damai tapi kan sejahtera. betul. Tapi kan kembali lagi dasarnya kita bicara fondasinya. Iya, iya. Paulus tak lari dari Bukan. fondasi. Gitu. Kalau Pak Hendrik masuk itu fondasi yang normal gitu. Tetapi Paulus ingin masuk ke dalam kejadian-kejadian, yaitu banyak wanita yang ditinggalkan sebagai korban. Ya, tapi walaupun ditinggalkan pakai korban, dia katakan dia harus hidup tanpa suami. Jelas loh bahasanya nih. Ia harus Iya, hidup tanpa suami. Jadi saya nggak tahu nih, maksudnya kalau harus hidup tanpa suami ini, apakah dia keluar dari hukumnya atau dia melencong? Saya rasa tidak. Karena apa? bukan. Seorang tidak boleh menceraikan istrinya, ini yang jadi fondasinya bahwa tidak boleh menceraikan. Allah mengatakan tidak, apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu fondasi. Apapun kondisinya, mau jadi korban kek, mau jadi apa kek, itu fondasinya yang tidak bisa diotak-atik karena itu perintah. Betul, kita tahu semua itu, Pak Hendrik. Nah, jadi gimana? Tetapi Paulus ini kok menyatakan begitu? Ya, Paulus nggak usah ngomong gitu loh, maksud saya kalau menurut Pak Hendrik gitu. Ngapain Paulus ngomong gitu loh Pak. Sehingga kenapa Paulus ada omong ini? Berarti ada sesuatu gitu loh Pak. Ya kan ini sudah dijelaskan kenapa dia ngomong. Jelas ini semua loh Pak. Lah ya kan Misalnya, dibilang tidak terikat, maksudnya apa Pak? Tidak terikat.
Ya. Tapi kalau orang yang tidak beriman mau bercerai, biarlah bercerai. Yang tidak beriman loh. Dia tidak bilang yang beriman. Karena yang beriman itu mengerti hukum tidak boleh menceraikan. Ya Dalam hal hukumnya kan ini, tidak gini Pak, kalau Pak omong gitu kan bertentangan. Dibilang jangan engkau ceraikan pertama toh. ya Walaupun pertama, suamimu tidak beriman. Setuju? setuju Pak. Tapi kan di sini dikatakan kalau orang yang tidak beriman itu artinya dia nggak tahu hukum itu. Loh, tunggu dulu Pak. Kalau engkau mempunyai suami seorang yang tak beriman, janganlah engkau ceraikan. Setuju? Setuju. Nah, ini ada si orang laki-laki ini tak beriman ini meninggalkan si istrinya. Paulus bilang biarin aja. Kamu sudah tidak terikat. Ya. Maksudnya itu Ini loh Pak. Yang pertama betul. Kan dibilang kita kan bicara jangan. orang yang tidak beriman sama orang yang beriman. Dan tentu orang yang beriman mengetahui hukum jangan bercerai. Tapi orang yang tidak beriman nggak tahu hukum bercerai. Dia nggak terikat. Karena saya nggak mau bercerai. Saya orang beriman, saya nggak ada keikatan untuk bercerai. No. Kembali Ya. lagi dimasukkan ke dalam fondasi Allah manggil kamu untuk hidup damai sejahtera. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Nah, yang Jadi tidak bagaimana terikat kamu lagi tahu? itu apa Pak? Bagaimana? Yang tidak terikat lagi itu apa ini Pak? Ya, Engkau si kembali lagi. wanita yang taat kepada Kristus, kamu Jadi tidak terikat lagi. Artinya dia bebas. tidak terikat dengan hukum perceraian. Karena dia nggak mau bercerai. Tapi orang yang mau bercerai ini kan orang yang ngerti hukum. Tidak Makanya berikat. itu sama Pak yang tadi kita bilang itu. Apakah orang yang taat pada Tuhan menceraikan istrinya? Kan enggak. Pada saat dia menceraikan kan berarti dia enggak taat lagi Pak. Gitu loh Pak maksudnya tuh. Jadi bukan orang, oh Kristen menceraikan, dia orang Kristen. Yang enggak lah Pak. Dia bukan Kristen yang saya bilang itu. Cuma ngaku Kristen yang selalu saya bilang itu. Kalau ada pendeta begini-begini, ya anggap aja dia bukan Kristen. Selesai kan. Kalau dia Kristen, dia nggak mungkin. Kan begitu. Ada Sekarang orang pertanyaan yang mungkin, Pak. mengaku Kristen gitu. Jadi peraturannya Pak Hendrik ini Bukan peraturan saya loh, Pak. Ingat Pak, bukan peraturan saya. Ini apa enggak, kata firman. yang Pak Hendrik bukan masalah aturan Yesus dan Yakobus. Maksudnya Pak Hendrik ini, kalau orang meninggalkan, Kristen meninggalkan itu orang beriman. Kan enggak Pak. Enggak beriman Pak, karena dia sudah murtad. Menceraikan istrinya, artinya dia bukan orang Kristen lagi gitu loh Pak. Kan pertanyaannya terikat, Pak. Jadi kalau terikat itu artinya satu yang punya ngerti hukum, yang satu nggak ngerti hukum. Yang nggak ngerti hukum, main cerai aja kabur misalnya. Tapi yang ngerti hukum, dia nggak terikat dengan kaburnya dia. Artinya dia tetap dalam pernikahannya dia. Dia nggak mau bercerai. Ya itu saya kembali lagi yang tadi saya jelaskan Pak Hendrik. Ada sama-sama Kristen, laki-lakinya pergi meninggalkan. Nah, Pak Hendrik menjelaskan apa? Orang Kristen, orang beriman. Ya Pertanyaannya bukan begini. orang beriman juga lah Pak. Jadi Gitu orang loh. sama-sama punya hukum. Ngerti hukum, setuju Pak ya? Ya, Lalu yang satu pada mau saat cerai, betul? ah, Dia mau cerai kan? ya Pertanyaannya, kalau dia menceraikan suaminya atau menceraikan istrinya, apakah dia sudah melanggar perintah Paulus atau sudah melanggar perintah Tuhan? bukan itu beriman atau tidak. Yang meninggalkan ini beriman Benar Pak. atau tidak. Pak Freddy tadi bicara seorang Kristen dengan orang Kristen nih Pak. Orang yang ngerti hukum Ya, dua-duanya. ya, Satu-satu dulu Pak, jangan kemana-mana dulu. ya, Orang perintah dua-duanya ngerti perintah Tuhan. ya. Jangan menceraikan. Tapi yang satu mau menceraikan. Ya, Kabur atau gimana, kasih surat, ya. terserah. Oke. Pertanyaannya dia melanggar perintahnya Paulus atau melanggar perintahnya Tuhan? Bukan. Tujuan saya itu Melanggar. orang yang melanggar itu meninggalkan
itu kan namanya orang tak beriman juga, toh Pak? Orang tak beriman kan orang yang nggak kenal Tuhan Yesus atau nggak kenal Tuhan, kira-kira gitu, Pak. Oh, nah ini yang diperdebatkan di situ. Apakah orang yang sudah Jadi dibaptis kalau dan ngaco masih disebut beriman atau tidak gitu? ya Tentunya saya- tidak, toh Pak. ya oke. Mungkin pemikiran Pak Freddy sama pemikiran saya mungkin agak berbeda dalam hal ini. Tapi buat saya, firman Tuhan mengatakan kalau orang yang tidak beriman itu berarti orang yang tidak mengenal hukum Tuhan itu. Nomor satu buat saya ya. Mungkin buat Pak Freddy mungkin lain. Mungkin buat Pak Freddy, kalau orang Kristen yang nggak ngerti perintah Tuhan, nggak ngerti apa, bukan orang Kristen, ngaku-ngaku Kristen. Buat saya oke-oke saja. Nggak ada bedanya dengan orang yang tidak beriman karena dia nggak ngerti firman Tuhan. Tapi kalau dia bilang Hmm, orang Kristen, lalu kita mau menganggap dia Kristen, itu juga kita salah. Kenapa? Kita anggap dia Kristen, padahal bukan. bukan, ya, Nah, itu sama dengan orang tidak beriman. ya, Kita nggak bisa menganggap mengaku dia orang Kristen. Kristen, Yang ngaku, namanya kita juga nggak bisa menganggap dia orang beriman. Jadi dia ya, kategorinya orang tidak beriman. Kalau dia ya, menceraikan istrinya, bukan orang beriman dia, karena dia tidak mengerti, tidak ya, tahu tentang tidak perceraian. tahu, Tapi kalau karena orang dia Kristen atau orang Kristen menceraikan, yang benar beriman lalu menceraikan istrinya, dia sudah melanggar perintah Tuhan. ya, Betul? jadi kategorinya tidak beriman. Kalau dia beriman, dia nggak mungkin berani ceraikan, Pak. Betul. Jadi kalau kita bilang dia orang Kristen pun kita nggak boleh sebut dia orang Kristen, kita bilang dia orang tidak beriman karena dia Mm-mm. bukan orang Kristen. Itu Tapi kalau yang orang saya Kristen, maksud dari tadi, Pak. ya. Jadi Sehingga hukumnya itu kalau dibaca terus, nanti ketemunya yang ayat diberikan Pak Herman itu, nah itulah masalahnya nanti kita hadapi gitu loh Pak. hmm, Kalau dia mau pergi, artinya orang yang tak beriman itu pergi, engkau sudah tidak berlaku lagi, bebas gitu loh. Itu maksudnya saya mau bawa Pak Hendrik untuk nanti masuknya saya ke rasa situ. tidak bebas, Pak. Saya rasa tidak bebas. Jadi orang yang meninggalkan, jadi kan kategorinya dia sudah dinikahkan gitu loh. Nah kalau jadi tinggal, ini hukumnya dikatakan dia harus hidup tanpa suami. Sebisa mungkin kamu harus hidup dalam damai sejahtera. Supaya apa? Bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau akan menyelamatkan suamimu gitu loh. Atau sebaliknya suami, bagaimana kamu akan menyelamatkan istrimu yang tidak beriman itu. Nah, itu nanti lanjut lagi yang dibaca oleh Pak Herman. Poin terakhirnya itu. Apa tuh Pak Apabila Herman? dia meninggalkan, ini kan tadi yang Pak Hendrik omong belum cerai. Nggak ada masalah. Wajib bagi seorang istri yang Kristen merawat suaminya sampai satu titik dia dapat mengikuti si istri gitulah. Atau dianggap orang beriman gitu. Tetapi kita omong ini yang terjadi ditinggalkan. Nanti yang ayat yang Pak Herman baca, nah itu yang membingungkan kita di atas yang dijelaskan Pak Hendrik tadi gitu loh. Karena Nggak bingung, Pak. Sebenarnya kamu nggak sudah bingung. tidak terikat lagi. Loh, kok bisa? Yang satu bilang tidak boleh meninggalkan. Yang satu kalau ditinggalkan berarti kamu sudah tidak terikat lagi. Gitu loh, Pak. Itu yang betul-betul kita harus gali lebih dalam. Maka saya dari tadi bilang kita harus gali lebih dalam. Saya rasa apa namanya apa bahasanya sih sebenarnya jelas sekali. Maksudnya kalau gini loh Pak, kita kan baca nih satu konteks semua nih Pak, ya, semuanya nih, Mm-mm, bukan satu-satu. Kalau mau gali mm-mm. lebih dalam lagi, saya rasa eh, lebih makin ke dalam, Paulus maksudnya makin ke perintah Tuhan. Kalau mau gali lebih dalam loh Pak, maksud Paulus di sini lebih dalam, lebih kepada perintah Tuhan, karena dia selalu sebut bukan aku tapi perintah Tuhan. Bukan aku, bukan Tuhan katakan. Aku. Ya Satu lagi, itu Tuhan yang perintahkan. menjadi persoalan di dalam Kalau mau gali kehidupan lebih dalam, ini. Pak.
Jadi gini loh Pak, kalau kita mau bicara soal tadi, sudah bebas. Menurut Bapak bebas. Menurut saya nggak bebas. Loh, kata Kenapa nggak Paulus bebas? tidak terikat lagi, Pak. Ya, tidak terikat artinya dia bukan terikat dengan dosanya. Karena dia tahu saya nggak mau cerai. Lu meninggalkan saya cerai nggak apa-apa. Tapi saya menganggap kamu tetap suami saya. Apapun itu, karena itu dia katakan dia harus hidup tanpa suami atau tanpa Hmm, istri. hmm, Ini ada garis-garisnya yang disebut gitu loh. Kan ini kita mau gali lebih dalam. Nah ini ya ke dalam-dalamnya kita ngomong. hmm. Ini nggak Nah, bebas. itu yang kita pahami berlaku lagi ayat yang di atas itu. Apa tuh Pak? Yang mana? Janda dan gadis tadi gitu, Pak. Hah? Kan jalan dan garis ini kan bicara kelonggaran Pak. Loh, Ya. kelonggaran yang di atas Bukan tadi, kelonggaran, Pak. maksudnya artinya dia bicara soal ini bukan kelonggaran, sorry maaf, salah. Supaya mereka itu Paulus maunya seperti aku. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah kawin aja mendingan. Nah, yaitu apakah itu berlaku kepada yang janda terakhir disebut yang ditinggalkan oleh orang tidak percaya itu, gitu loh Pak maksudnya, Pak. Loh, nggak Dia berlaku dong, termasuk, Pak. Ya tidak eh? berlaku sama sekali. Karena apa? Disebutkan, saya sudah katakan bahwa janda yang disebut janda oleh Paulus adalah orang yang ditinggal mati. Ini nggak ditinggal mati, Pak. Iya kan dia sudah bebas, Pak. Maksudnya sudah tidak Bebas dari terikat dosanya, bukan lagi bebas dari ininya. dari apanya, Pak. Kalau Dosa perceraian. Kan dia tahu bahwa saya nggak mau menceraikan. Yang menceraikan orang yang nggak ngerti Tuhan. Dan walaupun kamu pergi jauh kemanapun, saya hidup tanpa suami, saya menganggap kamu mm, tetap suami saya. Sampai kamu mati, saya dengar kamu mati, barulah saya dianggap janda yang ditinggal mati. mm, Baru masuk ini. Kamu mau kawin lagi ya silakan. ya itu yang saya bilang, Pak. Muternya nanti setelah dia habis hubungannya dengan suaminya tidak terikat lagi, berarti dia akan single, Pak. Dia single, pasti single, Pak. Cuma masalahnya, dia hidup hanya tanpa suami. Bukan berarti dia hidup dalam perceraian. Dia nggak mau bercerai. Tidak dianjurkan bercerai. Itu kan kembali lagi kepada hukum Tuhannya. Tidak boleh diceraikan manusia. You mau ceraikan saya nggak apa-apa, tapi saya tidak pernah mau mengakui bahwa kamu menceraikan saya. Hmm. Ya itu yang tidak kita pahami itu kategori janda di situ dengan yang dimaksud di ayat 15 itu adalah yang setelah ditinggalkan kamu sudah dibebaskan atau tidak terikat lagi, itu yang menyebabkan pemahamannya jadi dualisme. Kalau saya memahami tidak terikat lagi, tidak terikat artinya tidak ada ikatan suami istri lagi gitu loh Pak. Atau masih terikat menurut Pak Hendrik? Kamu sudah tidak terikat lagi. Kalau terikat berarti masih ada suami istri gitu loh Pak maksudnya Pak. Nah kita dengan kata tidak terikat berarti tidak ada suami istri gitu loh Pak. Nah itu yang problem di situ. Nah kalau kita tentukan, oh bukan, tidak itu cuma dosa cerai, nggak ada. Tetapi kata penekatan, kamu sudah tidak terikat lagi, berarti kamu bukan suami istri lagi gitu loh. Nah itu maksudnya gitu Pak Hendrik. Jadi kalau kita baca sampai habis itu terbenturnya di situ. Saya sudah baca, Pak. Maksudnya, gini loh, Pak. Ya mungkin, jadi gini, Pak. Kalau Pak, menurut Pak, apa yang tadi Pak statement Pak Freddy, jadi orang yang ditinggal pergi, kabur sama suaminya, walaupun suaminya masih hidup, dia boleh kawin lagi. Setuju nggak, Pak? Nah, itu saya tambahin, akibatnya apa dulu Pak? Dipelajari dulu Pak. Ya kan pertanyaannya boleh atau enggak kan, Pak? Boleh,
Kalau dia ditinggal yang seperti Paulus omong, kamu tidak terikat lagi, berarti dia boleh lagi. Dengan aturan, kalau dia bertahan sendiri sudah nggak kuat, ya silakan gitu. Jadi bukan baru cerai 1 bulan kawin lagi itu namanya gatel, Pak. Kan begitu, Pak. Jadi mesti dilihat dulu para Eh, gembala, para penatua ya, mesti kan melihat dan menentukan, Pak. apa namanya, eh, firman Tuhan jelas mengatakan orang yang bercerai itu tidak boleh kawin lagi sampai suaminya mati atau istrinya mati. Itu firman Tuhan loh, Pak. Loh, bukan nggak tahu, tahu, Pak. Tetapi si Paulus inilah yang bikin gara-gara menulis itu, Pak. Sehingga, apalagi dikatakan Jarang. ada kelonggaran itu, maka menjadikan tolok ukur ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan ini gitu loh. Apakah nanti dia kawin lagi terus kita bilang, wah orang berdosa gitu. Atau gimana gitu loh. Kalau mau kawin-kawin boleh aja Pak. Tetapi kategori dari sisi kita itu dia orang berdosa atau apa gitu loh. Jadi mana lebih baik gitu loh di dalam kehidupan ini dia menjadi nggak karuan atau dia menjadi orang yang taat ya. Nah ini kan jadi bingung ini kan Pak. Kalau pemahaman kita ya memang nggak boleh dari awal kawin ya Ya, nggak boleh cerai. kalau tidak boleh, nggak gini loh Pak. Kan tadi kita bicara dari tadi ini mungkin topik utamanya adalah orang yang jadi korban ditinggal Ya, boleh kawin lagi. Karena dia ya, sudah tidak terikat maksudnya. ya, Kan gitu. ya. Padahal orangnya belum meninggal yang Hmm, ninggalin dia. Kira-kira gitu. Oh ya. Sedangkan firman Tuhan mengatakan sampai sebelum dia meninggal kita tetap tidak boleh kawin lagi. Nah, ya itulah Pak. Gara-gara Paulus ini kita jadi Saya rasa bukan gara-gara Paulus tidak mengajarkan itu, Pak. Karena kalau Paulus ngajarin itu, ya kita bubar, susah amat. Berarti nggak benar ajaran dia. Satu pelajaran yang nggak benar aja. Nggak benar semua, kan susahnya gampang. makanya dia atur demikian pertimbangan-pertimbangan itu, maka dia ada kasih catatan. Ini bukan Tuhan, tetapi aku. Kan gitu, Pak. Dia tahu dia beda daripada yang diajarkan, maka dia bilang, Ya, ini artinya gini loh, Pak. bukan Tuhan yang Ya, berbicara, tapi aku. iya, tapi kembali lagi, sudah saya katakan, walaupun dia katakan dengan aku, dia nggak lepas dari, tapi Tuhan bilang begini. Dia sebut itu loh, Pak. Kalau dia nggak sebut itu, berarti ngomongnya dia, gitu loh. Tapi dia, walaupun dia sebut, tapi ada garisnya, gitu loh. Ada sesuatu yang nggak boleh dia lepas, gitu. Oke, di sini. Tapi bukan berarti dasar ini kamu bisa utak-atik, nggak bisa. Tapi kalau dia sudah utak-atik, tapi tetap pada dasarnya, ya saya rasa Paulus menunjukkan bahwa sebaiknya kamu jangan kawin, nomor satu. Kamu mendingan melayani Tuhan. Tapi kalau kamu nggak bisa bertahan, ya kamu kawin saja, nggak apa-apa. Itu nomor satu. Artinya dia tidak lepas dari fondasinya. Bukan nggak boleh kawin, boleh. Tapi kamu harus ada dasarnya. Dasarnya adalah kamu harus orang yang belum pernah menikah. Yang satu lagi kamu janda yang sudah ditinggal mati. Itu itu Ya, dasarnya. Yang kedua, kalau kamu menikah dengan orang yang tidak satu iman, ya kamu jangan bercerai juga. Karena dasarnya Tuhan tidak belum menceraikan orang, gitu loh. ya. Nah, itu dasar. Kalau kamu harus berpisah pun, ini sebuah kelonggaran, kata Paulus. Tapi kamu harus kembali lagi. Nah, kelonggarannya itu bukan berarti kamu cari perempuan lain atau kamu cari suami lain. Tapi kamu berdoa disebut. Berdoa artinya saling introspeksi diri. Sehingga pada saat mereka dipulihkan sama Tuhan, mereka bersatu lagi. Nah, Yang ya ketiga, itu kita kalau baca kamu, semua Pak Hendrik, nah turun-turun ini tuh kan saya kasih ketemu tahu yang nih. 15
Lalu Kamu yang sudah 15, kita tidak, bicara yang 15. Kalau ya, misalnya orang yang tidak beriman itu meninggalkan kamu tidak terikat dengan dosanya dia. Karena dia meninggal kamu karena dia nggak tahu hukum perceraian. Tapi kamu yang mengerti, kamu tidak minta cerai. jadi maksud yang dikatakan tidak terikat itu tidak terikat dengan dosa. Betul, Ya bondage. pasti bahasa Inggrisnya. tidaklah, Pak. Dosa orang lain masa bisa terikat sama kita? Nggak mungkin lah, masing-masing toh, Pak. Makanya kerjakanlah keselamatanmu masing-masing, tidak rombongan. Gitu. Jadi kalau dibilang dengan dosa, penegasannya Paulus itu tidak terikat lagi, bukan dengan dosa. Karena memang Paulus tahu bahwa masing-masing dosa tanggung masing-masing, Pak. Tidak bisa rombongan. Jadi tidak terikat itu bukan dengan dosa, tapi penegasan Paulus bahwa bubar gitu loh, Pak. Sudah bubar gitu. Nah, itu makanya banyak gereja yang mengikuti. Sudah kawin gereja enggak? Belum. Oh ya, enggak apa-apa. Kan begitu, Pak. Nah, itulah yang kita harus cari gitu loh, Pak Hendrik. Kalau sudah kawin gereja, nggak boleh cerai lagi. Tapi kalau waktu itu sudah kawin gereja, belum. Oh, boleh. Nah, ini kan jadi problem. Nah, itu yang kita harus diskusikan. Tidak terikat lagi itu dengan apa gitu. Kalau Menurut Pak dosa, Freddy tidak terikat ini berarti dia sudah tidak terikat suami istri gitu, Pak. ya, Saya tanya, Pak. Kalau dia tidak, berarti dia boleh kawin lagi dong, Pak? ya itu yang Ya, saya tanya boleh dikategorikan atau di enggak, Pak? situ. Boleh dengan catatan yang tadi urut dari atas lagi, Pak. Kan ada syaratnya, Pak. Lebih baik kamu sendirian. Ngapain dia Kan ngomong? gitu. Ngapain dia ngomong lagi kan? Pak Freddy bilang ngapain dia ngomong kalau memang boleh. Lah ya boleh kan dengan syarat, Pak. Nah, ya betul kan. Tadi kan saya udah bilang syarat-syaratnya ada, batas batasnya ada, firman Tuhannya ada. Itu kan Ya, dasar. Sekarang jadi kalau boleh, kembali lagi firman Tuhan bilang, kalau kamu menceraikan istrimu atau suamimu, lalu kamu kawin lagi sedangkan istrimu atau suami masih hidup, kamu sudah berdosa, berzina. makanya itu, Pak, kita persoalan nih kata-kata Paulus. Maka Jadi dari kalau itu, kata-kata Paulus memang sulit, Pak. Tapi kalau kita baca baik-baik, jangan sampai kita putar balik. Kan sudah kita pernah baca. Bahwa dalam suratnya itu ada hal yang sulit dipahamin. Sehingga orang yang tidak betul, paham itu udah dan tahu, tidak Pak. teguh imannya memutar baliknya. Sudah tahu yang Pak Hendrik tahu udah tahu. Makanya kita Nah, diskusi. di sini dalam bahasa Apakah Inggris tidak terikat itu tidak lihat terikat dengan dosa atau tidak terikat dengan apa gitu loh. Kan dosa Pak dan Hendrik kontrolnya lebih tahu dia. gitu. Dosa dan kontrolnya dia. Kita lihat. A brother or sister is not under bondage. Ya, ini bondage. Bondage itu biasa dipakai dalam bahasa slavery atau perbudakan. In such cases, bondage kita lihat. Ini barusan saya lihat. Bondage. Bondage itu adalah the state of being under control of another person. Ya, a state artinya kita iniin, ya. Keadaan berada di bawah kendali orang lain. Jadi bondage itu artinya kalau kita suami istri, dia menikah, suami itu udah nggak bisa kontrol dia lagi karena lu udah keluar. Dia terbebas, istilahnya. Terbebas bukan berarti terbebas dari hukum pernikahan, tapi dari kontrolnya. Dia bisa bebas dari pernikahan itu kalau salah satu sudah mati. Itu jelas hukumnya. Jadi bondage itu artinya a state of being under control of another person. Gitu loh. Jadi dia nggak berdosa. Saya nggak berdosa pada Tuhan. Kedua dia nggak ada kontrol lagi. Dia nggak bisa kontrol suaminya juga nggak bisa kontrol dia. Kenapa? Ya udah di mana kita nggak tahu. Ya, makanya tadi kalau Pak Hendrik bilang terbebas dari dosa, itu nggak ada. Gitu. Siapa saja terbebas Tetapi dari sekarang dosa, Pak. kan dari tekanan. Loh, sekarang pertanyaannya, Pak, apakah dia berdosa? Dia tidak mau mencerai, dia tidak berdosa. Ya pasti Kan jelas. tidak, toh Pak. Makanya saya Ya, bilang kan saya tadi. bilang tidak berdosa. Kan Nah, jelas. kan
Pak bilang sudah tidak terikat lagi Tidak dengan berdosa. dosa. Tidak ada dosa dengan dosanya, betul dong Pak. Karena dia Ya, nggak mau bercerai, dia cuma ditinggal ya. saja. Jadi dia Makanya nggak yang terikat dengan dosa. terakhir Pak Hendrik jelaskan ini masih masuk kalau dia terbebaskan dari tekanan-tekanan atau kemerdekaannya dia dibebaskan kembali. Bukan berarti Artinya tidak terikat lagi gitu. ya bukan Tapi berarti bukan dia masalah bukan dosa. berarti dia bebas dari pernikahan kan Pak? Makanya itu yang sekarang kita bahas itu bebas dari pernikahan atau bebas, namanya kan tidak terikat lagi. Berarti dia orang bebas toh Pak. Yang Betul. Pak tadi jelaskan dalam bahasa Tidak. Inggris Ya. itu, Bondage dia itu, tidak dulunya terikat, sekarang tidak terikat. bondage itu artinya kontrol. Ada kontrol yang mengontrol kita. Salah satu kontrol yang mengontrol kita adalah hukum dosa. The bondage of sin. Hukum dosa. Gitu loh. Hukum dosa yang mengontrol kita. Tapi karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, itu sudah tidak berlaku hukumnya. Kita tidak terikat dengan hukum itu. Karena kita akan mendapatkan hidup yang baru. Hidup yang kekal. Ya. Gitu loh. Itu bondage. Ya. Makanya yang saya dari tadi pertanyakan kita mesti bahas karena inilah yang dipakai gitu loh Pak. Ya, jadi jelas bahwa dia terbebas dari hukum dosa karena dia nggak mau cerai. Yang diceraikan orang yang tidak mengenal. Kedua, bukan berarti dia boleh kawin lagi. No. Dia harus hidup tanpa suami. Itu jelas perkataannya. Gitu. Jadi apa? Kita ini mau kemana dulu? Nomor satu. Ketiga, dia juga tidak under kontrol orang lain. Ya kan? Keempat, Paulus ingin mau supaya orang-orang model begini lebih baik kamu menjalankan pergi melayani Tuhan. Kalau kamu nggak bisa, ya sudah kawin lagi boleh. Kalau kamu sudah janda beneran, yang ninggalin kamu mati gitu. Jadi itu syarat-syaratnya, batas-batasnya. Misalnya ini nih A dan B, X dan Y. X, kalau kamu ini syaratnya ini masuk nggak? Masuk, oke masih boleh. Kalau nggak masuk nggak boleh. Yang ini begini, masuk sini nggak? Masuk, boleh. Nggak masuk, jangan, nggak boleh. Nah ini X and Y-nya ini jalan semua gitu. Nggak ada yang nggak berkesinambungan. Sehingga dia bicara nggak berat sebelah, nggak mau dia, nggak. Tapi Nah dia itu yang saya sadar. bilang Pak. Penegasan Paulus ini malah membingungkan. Padahal kita semua kan sudah ngerti. Nggak boleh Nggak cerai heran atau Pak, nggak gitu, Pak. membingungkan nggak heran karena memang sudah dikasih tahu tulisannya memang bingung, sulit dipahami. Tapi kalau kita teguh imannya, kita tahu dasarnya perintah Tuhanlah yang harus kita jalankan. Kita berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan, kita bacanya pun berdasarkan perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Gitu loh. Jadi penjelasan Paulus itu menunjukkan bagaimana kalau menurut pikiran saya, itu pun dasarnya perintah Tuhan. Sehingga dari perintah Tuhan ini, saya memberi kamu kelonggaran misalnya. Tapi kelonggaran ini tidak lari dari batas. Kalau Pak Freddy bilang frame-nya. Kalau sudah lari frame-nya, ya kamu berdosa. Kamu nggak mengenal Tuhan. Kan kira-kira gitu. Makanya Jadi, itu kan banyak orang yang menganut apa yang diomongin Paulus, loh Pak. banyak orang menganut omongan Paulus karena mereka nggak ngerti omongan Paulus kan Pak. Nah, itu yang saya bilang. Kalau Paulus nggak ngomong kan kita sudah strike, Pak. Dan karena Paulus Tidak boleh tulisannya, diceraikan, gitu loh, Pak. karena mereka nggak teguh imannya dan tidak ngerti. No, bukan urusan itu, Pak. Saya sudah ngerti itu. Ya, maksudnya gini loh. Dengan Orang kalau ini, nggak, sekarang gini yang gampang. Kalau kita mengerti firman Tuhan dengan baik, apakah kita menganut ajaran Paulus? Bukan. Ajaran Paulus yang ngajarin kita tentang firman Tuhan yang benar. Kita mengikuti perintah Tuhan jadinya, bukan perintah Paulus. Kalau kita mengatakan ada penganut Paulus, jadi kita ngikutin perintah Paulus, bukan perintah Tuhan. itu Tapi juga kalau kita salah, mengerti Pak. perintah Saya berani Tuhan, omong salah. Kita tahu dari pengajaran Paulus, kan begitu, Pak. nah itu Kalau omongan Pak saya. bilang Pak. jangan kita dengar perintah Tuhan, jangan dengar Paulus punya, itu yang repot, Pak. Jadi Kan saya tadi maksud bilangnya saya, begitu, Pak. Kita kalau ngerti perintah Tuhan, kita ngerti Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, apa yang ditulis Paulus itu semua tentang perintah Tuhan.
Sehingga kita bukan jadi pengikut Paulus, pengikut Tuhan. Tapi karena kita tidak mengerti firman Tuhan, kita nggak teguh imannya, kita baca tulisan Paulus jadi pengikut Paulus. Maksudnya begitu kan, Pak? Kan gitu. Itu Ya kan itu tadi. cuma gampangnya Pak. Tadi saya omong dari tadi itu. Gara-gara tulisan ini, maka banyak orang nyasar kan gitu Pak. Pertanyaannya kenapa Jadi nyasar? pemahaman kekristenan Ya, pertanyaannya kenapa nyasar dulu, Pak? sudah diberkati nggak di gereja Kristen? Belum. Oh boleh. Kan gitu Pak. Ya, maksud saya kan kita ada sebab, ada akibat. Jadi kalau dibilang nyasar, kenapa dia nyasar? Kan gitu. Tulisan Paulus membuat orang itu nyasar. Kenapa dia nyasar? Makanya kita bahas gini panjang karena problem inilah yang menjadikan orang salah paham toh Pak. Betul. Gara-gara Petrus sudah ngasih tahu tulisannya sulit dimengerti. Karena apa? Karena tidak paham satu dan tidak kuat imannya. Pengenalannya akan Tuhannya sendiri nggak tahu, dia nggak kenal Tuhannya. Dia nggak kenal perintah Tuhan seperti apa. Dia nggak tahu Tuhan seperti apa. Tuhan maunya apa, dia nggak tahu. Lalu dia baca bukunya Paulus, ya berantakan. Kan gitu. Kan akibatnya. Sebabnya gini, akibatnya ini. Sebabnya ini, akibatnya. Hukum sebab akibat. Jadi, saya rasa jelas apa yang dikatakan Paulus. Paulus tidak akan keluar dari yang namanya perintah Tuhan. Dia tidak akan keluar dari apa yang maunya Tuhan. Bukan maunya dia. Ini sudah mau jam 11 nih Pak. Saya belum mandi, belum apa-apa. Jadi mungkin Pak Freddy bisa lanjutkan. Saya mandi. Pak Freddy kasih masukan-masukan, ide-idenya Pak Freddy. Apapun perbedaannya, tapi kita semua tahu bahwa Pak Freddy bicara mengenai aplikasi yang terjadi pada saat ini, dunia ini. Saya ngerti itu. Ya, saya ngerti sekali. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga perlu penimbangan-penimbangan. Kira-kira begitu ya Pak Freddy. Jadi mungkin Pak Herman juga bisa bantu saya, atau siapa saja yang bisa membantu. Mohon kiranya bisa memberikan ide-idenya. Sementara saya harus mandi dulu. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Thank you, Saya- Pak Henry. Kayaknya Pak sama-sama. Henry Oke. ambil kebablasan ini sudah jam